Oh, Al-Quran itu benar itu sebenarnya dia. Wah itu semua, pokoknya semua ada dalam Quran. Itu diceritakan semua. Tapi dia sendiri nggak mau ngamalkan Al-Quran. Itu namanya nggak iman. Karena iman konsekuensi yang ketiga mengamalkan apa yang sudah diyakini. Gambaran praktis itu bagaimana? Lihat Abu Thalib. Abu Thalib itu percaya nggak kalau Al-Quran itu benar? Percaya sekali Abu Thalib itu kalau Al-Quran itu benar, tuh percaya sekali Abu Thalib. Jangan Abu Thalib, ada orang di Mekah yang paling banyak Al-Quran turun tentang dia. Siapa namanya? Al-Quran paling banyak turun tentang dia. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, itu hampir Al-Quran itu yang mengecam tentang orang kafir musyrik itu sebenarnya turun kepada Walid bin Mughirah. Ini orang paling luar biasa dan hukumannya pun luar biasa. Makanya Allah turunkan surat Al-Mudaththir. Ketika Allah katakan wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Tahukah kau apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar itu disiapkan Allah untuk Walid bin Mughirah. Namanya agak asing ya. Padahal ini dedengkotnya Abu Jahal kalah sebenarnya. Karena Abu Jahal itu belum jadi siapa-siapa ketika Walid bin Mughirah masih hidup. Abu Jahal itu baru jadi tokoh, diangkat namanya, terkenal dia setelah Walid bin Mughirah mati. Karena Walid bin Mughirah itu ya satu angkatan dengan Abdul Muthalib. Walid bin Mughirah pemimpin Bani Makhzum, Abdul Muthalib pemimpin Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Nah, ketika Walid bin Mughirah mati, yang menggantikannya adalah Abu Jahal. Karena waktu itu ya nggak ada orang yang paling terhormat di kabilah Bani Makhzum kecuali Abu Jahal setelah Walid bin Mughirah. Kenapa nggak anaknya Walid bin Mughirah? Anaknya Walid bin Mughirah biarpun sudah menonjol tapi masih muda-muda. Maka anaknya Walid bin Mughirah yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid. Kenal kita Khalid bin Walid ya? Siapa Khalid bin Walid? Maka kita bisa bayangkan tuh kawan-kawan semua, perasaan Khalid bin Walid kalau masuk Islam waktu membaca ayat Al-Quran terutama surat Al-Mudaththir. Karena Al-Mudaththir itu plek berkenaan dengan bapaknya. Mulai dari Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Itu bapaknya plek gitu. Itu cerita tentang bapaknya Walid Khalid bin Walid tadi ya, bapaknya Khalid bin Walid. Nah kita balik tadi. Walid itu sangat yakin Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu bukan buatan manusia. Sangat yakin ya. Di hatinya itu dia percaya banget hatinya. Karena Walid bin Mughirah itu dia ahli syair, pemimpin kaum ahli syair. Macam-macam syair Arab dia kuasai. Sehingga dia bisa bedakan yang mana syair, yang mana omongan orang. Gitu ya. Nah, sehebat-hebatnya penyair itu tidak ada yang bisa membuat syair seperti Al-Quran. Makanya Walid itu suka, ini bukan syair, ini bukan syair. Hebat betul untuk dikatakan syair. Ini tidak mungkin kalau buatan manusia. Pasti ada yang sesuatu yang luar biasa yang membuatnya. Yaitu namanya wahyu. Walid itu percaya kalau Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah. Sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin betul di hatinya kalau Al-Quran itu benar, Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Problemnya satu cuma. Apa problemnya? Mereka ini dua-duanya tidak mau mengakui secara lisannya. Jadi ada orang Islam juga sama, dia yakin Al-Quran itu dalam hatinya yakin, tapi lisannya tidak pernah baca Quran. Ya kan? Terus setelah lisannya nggak pernah baca Quran, perbuatannya pun tidak mengamalkan isi Quran, maka itu tidak dikatakan iman. Ya, tidak dikatakan iman. Kenapa? Udah keselamatan kita ada di Al-Quran. Yang terakhir malamannya nggak 10 gitu ya. Nah, kalau sudah terlalu malam begini, gravitasi bumi makin kuat. Ya, kalau udah gravitasi bumi makin kuat, wah gitu ya, narik lagi wah kan itu gravitasinya makin kuat itu gitu ya, gitu. Makin kenceng gitu kalau ada kemalaman kayak gini.
Saya bawakan hadis riwayat Imam Ahmad itu di kitab Tafsir Ibnu Katsir di jilid pertama tentang keutamaan orang yang mendekatkan diri kepada Quran. Itu juga bisa jadi untuk motivasi ya. Itu dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di jilid pertamanya di Tafsir Ibnu Katsir bahwa nanti orang dia bangkit dari kuburnya itu sudah ada yang langsung menjemputnya. Nah nanti tolong pastikan yang jemput kita siapa ya gitu ya. Siapa yang jemput kita ya macam-macam. Sampai ada ahli Quran. Tadi saya katakan ahli Quran itu bukan orang yang menghafal Quran. Tidak selamanya ahli Quran itu maknanya orang yang menghafal Quran. Tidak. Ahli Quran itu sebenarnya adalah mereka yang mengamalkan isi Al-Quran biarpun dia tidak menghafalnya. Apalagi kalau dia menghafalnya, luar biasa. Betul-betul itu ahli Quran gitu ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya kita nggak mutung. Kalau nggak disampaikan nanti, itu kan cuma untuk ahli Quran aja Ustadz, saya ini apalah, baca juga masih bolak-balik, ulaika yad, ulaika yad. Ya, bukan hanya itu, enggak. Ya, kalau kita susah-susah, insya Allah pahalanya lebih banyak. Insya Allah. Yang penting jangan mutung tadi, ya. Jadi ahli Quran, sekali lagi saya katakan, mereka yang berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran biarpun kadang dia tidak menghafal Al-Quran. Karena kalau syaratnya harus hafal Quran, sahabat kalau begitu sedikit yang jadi ahli Quran. Emang kita kira sahabat Nabi itu hafal Quran semua? Enggak. Yang hafal Quran dari sahabat Nabi itu enggak banyak. Maka karena yang hafal Quran sahabat Nabi itu tidak banyak, Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar Siddiq, ini kalau penghafal Qurannya kita banyak yang meninggal perang, terus nggak ada lagi Al-Quran kalau begitu. Jadi nggak semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Baik, kita lanjut lagi. Ya. Maka kata Nabi, nanti akan datang orang yang menjemputmu di kubur karrojulis syahid, seperti sosok orang yang badannya tinggi, posturnya tinggi, badannya ramping. Itu namanya rajulis syahid. Syahid itu artinya badannya tinggi tapi posturnya atau kembali posturnya tinggi tapi badannya ramping. Nah, sosok yang menjemput orang ini di kuburan, moga-moga kita ya, amin ya. Maka sosok ini kemudian bertanya kepada yang baru bangkit dari kubur tadi. Ya kan nanti kan kita bangkit semua dari kubur tuh ya. Hal ta'rifuni? Apakah kamu mengenal saya? Gak usah tanya itu pakai bahasa apa nanti namanya Ustaz. Gak usah dipikirkan kalau itu mah ya gitu. Ya, tapi karena Rasul itu bicara pakai bahasa Arab ya makanya hadisnya pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau pakai bahasanya beliau nanti gimana? Ya, kenal karo nyora. Ya siapa kie? Ya. Wow. Nah, kita lanjut lagi. Hal ta'rif ini, kamu kenal saya enggak? Orang ini bangkit dari kubur mengingat-ingat ini kira-kira siapa? Enggak ada kawan saya sosoknya begini, enggak ada kawan saya yang kurus tinggi begini, enggak ada. Sehingga dia ingat-ingat enggak ada kawannya waktu hidup yang seperti dia. Maka sosok ini kadang mengatakan, ana sahibuka Al-Quran, saya adalah sahabatmu Al-Quran. Masya Allah. Jadi ahli Quran itu dijemput dia dari kuburnya dengan siapa? Al-Quran. Alladzi ashartu lailatak wa atnabtu laka fil hawaj wa atnatu laka fil hawajir. Saya ini Al-Quran, sahabatmu yang kadang membuat kerongkonganmu kering ketika membaca. Jadi ada kerongkongan kering. Ada orang waktu puasa itu udah haus dia, sebenarnya haus, tapi karena ingin baca Quran, haus pun tidak dirasa. Tuh kerongkongannya kering, tapi tetap lanjut baca Quran. Nah, Al-Quran tuh nanti datang di kubur tuh jemput dia tuh. Atau ada orang hobinya baca Quran tengah malam sampai kadang matanya ngantor pun tidak apa-apa, dia mesti baca Quran. Maka akulah sahabatmu yang dulu kamu susah-susah baca saya. Wa innan nasa wa inna kullan nasi al-yawm wara'a tijarati. Kata Al-Quran,
Hari ini semua orang bangkit dari kuburnya, berjalan dibawa oleh barang dagangannya, dibimbing oleh barang dagangannya. Dia ada orang semuanya bangkit dari kubur ikut barang dagangannya. Nah ya gitu ya. Maksudnya barang dagangannya itu dulu di dunia itu ngapain sih ya? Bukan masalah jualan, bukan. Nanti kalau jualan Ustaz Ilham ikutin madunya kan itu ya. Nanti yang jualan sapi ngikutin sapinya, enggak begitu maksudnya, enggak. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini sedang transaksi jual beli. Saya selalu katakan begitu ya Pak Haji ya. Kita ini hidup ini sedang transaksi jual beli. Yang dagang siapa? Yang dagang siapa? Allah. Yang jualan Allah. Yang beli siapa? Yang beli kita. Allah jualan apa? Allah jualan surga. Allah jualan surga. Yang beli kita. Apa kita mau beli surga atau enggak, itu saja masalahnya. Hari ini kita sedang usaha beli surga. Ustaz Ilham beli surga dengan Al-Qur'annya. Ada lagi orang di sana beli surga dengan apa puasanya. Pak Yasin beli surga dengan sedekahnya. Misalkan begitu ya. Gitu. Ada lagi yang di sini beli surga dengan yang lainnya. Oh, ada macam-macam, ada yang beli surga macam-macam itu. Nah, kata Al-Qur'an, semua orang bangkit dari kubur, mereka berjalan dibimbing barang dagangannya. Ya Allah. Ya, gitu. Hanya yang lancar nanti Ustaz Ilham kayaknya jalannya gitu ya. Kenapa? Dibimbing Quran gitu. Kita ikut dompleng saja. Ikut ya. Yang itu dompleng saja ya Allah ya. Maka ya Allah, jadi kalau sudah begitu. Lah kalau sudah Al-Qur'an jadi guide-nya nanti di hari kiamat, ya masa Al-Qur'an mau menyesatkan? Maka saya waktu temukan hadis itu, waktu saya baca hadis ini, ya Allah, alangkah bahagianya ahli Quran itu. Sementara kita ini nggak tahu nanti bangkit dari kubur entah siapa yang bawa kita kan gitu kan. Karena lagi yang bawa kita nanti. Mana hari-hari dulu waktu dunia nggak jelas kan begitu ya. Ya, pokoknya macam-macam itu tadi. Ya, yang bawa entah siapa-siapa. Bagaimana mau ketemu sama Allah? Ya. Hari-hari pokoknya burung aja. Pagi bangun burung, siang burung, mau malam burung. Nanti burung kita kawannya. Ada orang kayak gak ada kerjaan lagi kecuali cuma burung aja. Ada lagi sekarang gila sepeda. Wah pokoknya ya nggak apa-apa, main sepeda itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa kewajiban gitu loh ya. Jangan lupa kewajiban. Mas sepeda itu kan olahraga Pak. Tapi yang namanya olahraga jangan terlalu berlebihan. Di mana-mana yang berlebihan pasti nggak bagus. Pasti nggak bagus gitu ya. Main burung juga apa hukumnya main burung? Boleh, boleh. Tapi kalau berlebihan pasti nggak bagus, nggak boleh gitu. Olahraga sepeda bagus, berlebihan nggak akan bagus gitu. Apalagi kalau sampai lupa kewajiban, ya apalagi sampai lupa kewajiban gitu ya. Artinya ya wallahu a'lam, moga-moga nanti yang jemput kita di kubur adalah Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu. Gitu. Kalau VW jemput nggak VW kira kan? Nah, mungkin gitu ya. Jadi gitu poinnya Pak. Jadi ada orang Islam juga yang sebenarnya dikatakan iman, sebenarnya juga nggak iman. Karena cuma keyakinannya di dalam hati saja. Karena itu bukan iman. Karena iman kita harus 3. Kalau sudah yakin dalam hati, maka harus diucapkan dengan lisan. Kalau sudah diucapkan dengan lisan, maka harus ya. Nah, kalau iman itu hanya dibatasi dengan hati, maka orang-orang yang punya aliran kejawen itu beriman semua itu. Nah, orang-orang yang punya aliran kejawen itu mereka imani Gusti Allah. Tapi kalau mau sholat males, iling penting iling kan gitu ya. Kalau iling itu sudah dikatakan sholat kata mereka, ya. Padahal nggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.